Oke, selamat sore. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya adalah Roni San. Ya. Saya di sini adalah sebagai senior technical advisor untuk produk Oracle. Nah, kali ini saya akan membawakan materi tentang Oracle Golden Gate. Ya. Oke, sebelum saya masuk ke materi Oracle Golden Gate, ya kita lihat dulu di Oracle sendiri ada tiga LOB, ya. Yang pertama adalah di level aplikasi, ya, lobby aplikasi, kemudian ada middleware, ada database, dan ada sistem. Ya. Oke, yang Golden Gate itu sebelumnya ada di middleware, Oracle Golden Gate. Nah, sekarang Golden Gate sudah masuk ke lobby database. Ya. Selain Golden Gate untuk high capability, sebenarnya Oracle punya juga solusi adalah untuk Oracle Active Data Guard. Ya. Oracle Active Data Guard, ya, bedanya dengan Oracle Golden Gate, ini lebih ke arah production-nya Oracle, DRC-nya juga Oracle, ya. Dan tipe datanya pun, tipe database-nya pun juga ini Enterprise Edition, dan di sini juga harus Enterprise Edition. Sedangkan untuk Oracle Golden Gate, ya, dia bisa untuk replikasi data beda database dan beda operating system. Misalkan di sini database-nya adalah Microsoft SQL, sedangkan di sini adalah Oracle. Ya. Kemudian Microsoft SQL OS-nya adalah Windows, sedangkan Oracle OS-nya adalah Linux. Nah, ini bisa dilakukan dengan menggunakan Oracle Golden Gate. Oke, kita masuk ke Oracle Golden Gate-nya sendiri. Apa aja yang bisa dilakukan? Pertama adalah kita bisa menggunakan Oracle Golden Gate untuk database baru, hardware, operating system maupun aplikasi baru tanpa harus kita melakukan downtime. Ya. Jadi zero downtime ketika kita melakukan upgrade dan migrasi, baik itu untuk database, hardware, OS dan aplikasi. Kemudian high availability atau disaster recovery, ya. Jadi dia bisa dilakukan dua arah. Dari A datanya bisa dikirim ke B, B datanya bisa dikirim lagi ke A, atau dibikin satu arah aja, ya, sehingga DRC-nya itu bisa dilakukan untuk reporting. Ya. Kemudian juga sangat cocok untuk data warehouse, ya. Jadi kalau kita mau bangun sebuah data warehouse, kita mengambil data dari historical data-data yang lama, ya. Nah, adapun historical data-data lama itu mungkin aja beda operating system dengan beda database, ya. Kita masukkan ke dalam data warehouse yang dimiliki oleh Oracle. Nah, untuk mengambil data dari bermacam-macam source tadi, kita gunakan adalah Oracle Golden Gate, ya. Itu juga di sini ada Global Data Center untuk synchronize, ya, dan untuk SOA. Ya. Oke, untuk Oracle Golden Gate sendiri sekarang sudah keluar yang versi 12C, ya. Dan ini database yang disupport oleh Oracle Golden Gate, ya. Oke. Nah, adapun cara kerjanya, ya, dia bisa dua arah. Dari source dikirim ke target, target pun kita bisa nyebut data dikirim ke source kembali. Oke. Jadi dia high performance, ya, low impact untuk infrastruktur, ya. Dan kalau kita lihat cara kerja Golden Gate-nya, ya, pertama kita harus install Golden Gate di source dan target. Jadi kalau source-nya adalah non Oracle, berarti kita akan install Oracle Golden Gate non Oracle. Targetnya misalkan adalah Oracle, berarti kita akan install Oracle Golden Gate for Oracle. Jadi harus di dua tempat, baik itu di source dan target. Nah, cara kerja pertama adalah dia akan capture transaksi lognya, ya. Kemudian dia akan kirim ke trial file. Trial file ini adalah berupa bahasa universal yang dikenal di Golden Gate, ya. Nantinya, ya, dari trial file ini akan ditangkap oleh trial file targetnya. Jadi kenapa Oracle Golden Gate bisa kenal beda operating system dengan beda database? Karena sebenarnya yang berkomunikasi adalah antara trial file source dengan trial file target, yang berupa bahasa universal yang dikenal oleh Oracle Golden Gate. Nah, kelebihan Oracle Golden Gate dibandingin dengan produk yang lainnya, ya,
Itu pertama adalah ketika data dari trial file source dikirim ke trial file targetnya, itu data itu dikompres. Jadi yang dikirim hanya deltanya aja ya, hanya perubahan datanya, ya, itu sebenarnya sudah cukup kecil. Nah kemudian ditambah dikompres lagi, jadi sangat-sangat kecil sekali, sehingga tidak ada isu bandwidth ya, kalau kita menggunakan Oracle Golden Gate. Dan di sisi security juga terjamin. Kenapa? Karena datanya di-encrypt. Jadi data yang dikirim dari source ke target melalui sebuah network, itu datanya di-encrypt ya. Nah, ketika sudah sampai di trial file target, baru di-deliver ke target database-nya ya. Nah, begitu juga arah sebaliknya ya. Jadi dari targetnya kita input data itu nanti akan dikirim ke source-nya ya. Karena dia bisa dua arah. Dan kalau kita lihat inilah yang bisa dilakukan oleh Oracle Golden Gate. Pertama adalah dia bisa satu arah aja, dari server A dikirim datanya ke server B, atau dua arah aktif-aktif, dari A kirim ke B, B datanya bisa dikirim lagi ke A, atau peer to peer, A bisa ke B, B bisa ke C, C bisa ke A bisa ke C, C ke B dan ke A kembali ya. Atau distribusi data ya. Ini misalkan saya punya di pusat, kemudian saya punya data-data di daerah ya. Ketika ada perubahan data di pusat, maka dia akan langsung kirim ke masing-masing daerah yang ada. Kemudian kalau di daerah ada perubahan data itu dikirim kembali ke pusatnya. Dan ini untuk data warehouse ya. Jadi untuk data warehouse, misalkan saya mau ngambil dari bermacam-macam source yang ada ya. Apakah itu operating sistemnya di sini Windows, di sini ada Linux, di sini misalkan ada operating system yang punyanya IBM yang IX ya. Nah, data-datanya dimasukkan ke dalam data warehouse yang saya pakai, misalkan di sini adalah Oracle ya, under Linux. Nah, ini semuanya bisa dilakukan dengan menggunakan Oracle Golden Gate ya. Oke. Kemudian ada pertanyaan, di Oracle Golden Gate berupa karakter nggak kerjanya ya. Nah, sebenarnya di Oracle Golden Gate sendiri dia punya namanya monitor ya. Jadi ada semacam monitor yang sudah berupa GUI ya, sehingga kita bisa memonitor dari sini dikirim ke target mana, sehingga ketika ada error di sini akan dimunculkan errornya apa ya. Oke, dan juga kita bisa lihatkan dalam bentuk grafik ya tampilannya. Oke. Nah, karena Golden Gate sudah support yang versi 12C ya, otomatis di sini juga ada support terhadap multi-tenant database ya. Apa disebut dengan multi-tenant database? Multi-tenant database adalah seperti ini ya. Jadi sini ada satu kontainer, kemudian di dalam kontainer itu terdiri dari PDB, pluggable database, atau istilahnya adalah ini database-nya ya. Jadi kalau sebelumnya mungkin kita mengenal, kalau saya dalam satu server saya mau bikin dua database, saya harus menggunakan VM kan ya, untuk bisa membuat dua database. Nah, tapi dengan menggunakan yang 12C itu nggak perlu lagi, kita cukup membuat satu kontainer aja, kita ganti VM tadi menjadi satu kontainer, dan di atasnya kita buat database ini ada ya. Jadi nggak perlu pakai VM lagi ya. Jadi satu kontainer bisa terdiri dari satu atau lebih database. Nah, karena Oracle Golden Gate sudah support yang 12C, untuk versi 12C, berarti ketika di targetnya pun kita bikin kontainer juga ya, dan di sini juga ada PDB, isi yang ada di masing-masing PDB ini dikirim sekaligus ya ke masing-masing PDB yang ada. Oke. Dan jika ditanya customer mana yang sudah memakai Oracle Golden Gate ya, di Indonesia sudah cukup banyak juga yang sudah memakai Oracle Golden Gate, dan kebetulan yang saya tampilkan di sini adalah ini ada yang dari luar. Kalau di Indonesia ada beberapa yang sudah menggunakan Oracle Golden Gate ya. Salah satunya bank yang ada di Indonesia ya.
Dan untuk informasi lebih lanjut tentang Oracle Golden Gate, ya, untuk data integration-nya bisa dilihat di Twitter, Facebook, ya, atau di YouTube. Itu sudah lumayan lengkap untuk informasi Oracle Golden Gate-nya. Nah ini kira-kira kalau kita lihat di channel YouTube-nya ya, informasi dari Oracle Golden Gate. Oke, ada yang mau tanyakan? Oke, kalau tidak ada, terima kasih. Bye.